Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Wulandari dengan NIM K2519012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sistem rem konvensional. Nah, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, sistem rem ini merupakan salah satu elemen penting dari sebuah kendaraan. Sistem pengereman ini selain dari engine brake atau pengereman dengan menggunakan mesin, juga dengan menggunakan metode gesekan. Nah, gesekan ini dihasilkan dari menggesekkan lini kampas rem dengan tromol maupun dengan disc brake. Sistem rem ini harus mampu mengurangi kecepatan ataupun dapat menghentikan kendaraan secara aman, baik pada kondisi jalan yang lurus maupun kondisi jalan yang berbelok. Nah, pada materi ini saya mengambil kompetensi dasar, yaitu yang pertama menerapkan cara perawatan sistem rem konvensional dan juga merawat berkala sistem rem konvensional. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat mengetahui pengertian dari sistem rem konvensional, kemudian yang kedua mengetahui fungsi dan komponen dari sistem rem konvensional, kemudian yang ketiga mengetahui cara kerja dari sistem rem konvensional, dan yang terakhir yaitu melakukan cara perawatan sistem rem konvensional. Nah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu sistem rem konvensional. Nah, rem ini dirancang untuk mengurangi kecepatan ataupun memperlambat dan juga menghentikan kendaraan untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Sistem ini berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan agar tetap aman dalam berkendara. Nah, selain itu, sistem rem ini juga berfungsi untuk mengendalikan kecepatan pada kendaraan dan juga mengunci roda kendaraan pada saat parkir atau saat berhenti di lampu merah ataupun tanjakan. Nah, selanjutnya ada komponen dari sistem rem. Yang pertama ada pedal rem. Pedal rem ini berfungsi sebagai bidang pijak kaki yang memberikan gaya dorong ke push rod pada master silinder rem. Kemudian ada booster rem. Booster rem ini berfungsi untuk memperbesar gaya tekan mekanik dari batang pendorong. Kemudian yang ketiga ada master silinder rem yang berfungsi untuk mengubah gaya tekan mekanik menjadi tekanan hidrolik. Kemudian yang keempat ada proportioning valve. Nah, ini merupakan suatu katup pembagi pada sistem rem yang berfungsi sebagai penjaga supaya rem bagian belakang tidak mengunci ketika pengereman mendadak dengan membatasi tekanan cairan menuju rem bagian yang belakang. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari sistem rem. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui kendaraan tidak akan berhenti dengan sengaja apabila mesin tidak dihubungkan dengan pemindahan daya ataupun tenaga. Nah, prinsip rem ini merubah energi panas menjadi energi gerak. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Nah, efek pengereman atau braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek ataupun benda. Selanjutnya yaitu rem tromol. Nah, rem tromol ini merupakan jenis rem yang terdiri dari sepasang sepatu yang terdapat lapisan kampas yang didorong oleh silinder roda sehingga kampas menekan pada drum, akibatnya terjadi pengereman ataupun gesekan. Nah, untuk karakteristik rem tromol ini yaitu yang pertama, radiasi panas kurang baik dibandingkan dengan rem cakram. Kemudian yang kedua, membutuhkan tenaga hidrolis yang lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga, self energizing lebih besar dibandingkan dengan rem cakram. Kemudian konstruksi lebih rumit dibandingkan dengan rem cakram. Dan selanjutnya, perawatan lebih sulit dibandingkan dengan rem cakram dan kurang responsif dibandingkan dengan rem cakram. Nah, masuk kepada komponen pada rem tromol. Yang pertama yaitu backing plate. Nah, backing plate ini terbuat dari baja ataupun baja pres karena sepatu rem terkait pada backing plate. Nah, pada backing plate ini aksi daya pengereman tertumbuh pada backing plate tersebut.
Selanjutnya ada silinder roda. Nah, silinder roda ini menggerakkan sepatu rem untuk bergerak menekan tromol rem. Nah, ada dua tipe, yaitu piston dan juga single piston. Kemudian ada sepatu rem. Nah, sepatu rem ini terbuat dari plat baja, mempunyai koefisien gesek yang tinggi dan juga harus dapat menahan panas dan aus. Kemudian ada rem tromol. Ini merupakan kanvas yang menekan bagian dalam tromol sehingga terjadi gesekan yang menimbulkan panas. Nah, selanjutnya yaitu celah sepatu rem. Nah, celah sepatu rem yang tidak tepat ini dapat menyebabkan yang pertama yaitu celah sepatu rem jika terlalu besar akan menyebabkan kelambatan pada sistem pengereman. Kemudian celah sepatu rem jika terlalu kecil maka rem akan terseret dan menyebabkan keausan pada tromol maupun kanvas. Kemudian jika celah sepatu rem tidak sama akan menyebabkan kendaraan tertarik ke satu arah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme penyetel otomatis untuk celah sepatu rem tersebut. Nah, untuk cara kerja, saat rem parkir bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam, mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, kemudian memutarkan adjusting screw. Kemudian untuk penyetelan celah sepatu rem ini, yang pertama, celah sepatu rem jika lebih besar dari ukuran standar, yaitu saat tuas rem parkir ditarik, maka adjusting lever akan bergerak jauh melebihi jarak gigi berikut dari adjusting screw. Nah, saat tuas rem parkir dibebaskan, maka adjusting lever akan turun dan memutar adjusting screw sehingga menyetel celah tersebut. Nah, kemudian untuk celah sepatu rem yang standar, yaitu penyetelannya saat rem parkir ditarik, adjusting lever hanya bergerak sedikit atau tidak melebihi gigi berikut pada adjusting wheel, celah sepatu rem tetap ataupun tidak berubah. Nah, berikut gambarnya. Kemudian ada rem cakram atau biasa disebut dengan disc brake. Nah, rem cakram ini terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang yang berputar dengan roda dan disc brake-nya berfungsi untuk mendorong dan menjepit cakram. Nah, untuk komponen rem cakram ini meliputi yang pertama ada piringan, biasa disebut dengan disc rotor. Ini berfungsi sebagai media penekanan oleh kampas rem untuk menimbulkan efek braking. Nah, selanjutnya ada pad rem, berfungsi menekan piringan rem saat proses pengereman diaplikasikan. Nah, untuk menghasilkan pengereman yang optimal, maka brake pad ini harus memiliki gaya gesek yang besar dan dapat pula menahan panas. Selanjutnya ada kaliper. Nah, kaliper ini merupakan tekanan hidrolik yang masuk ke kaliper nanti akan diubah menjadi gerakan mekanis untuk menjepit brake pad tersebut. Nah, ada dua tipe kaliper, yaitu single piston dan juga double piston. Selanjutnya yaitu penyetelan celah rotor dengan pad. Nah, yang pertama, jika celah normal atau keausan pad tidak ada, maka bila rem dioperasikan, maka piston seal membentuk elastis seperti pada gambar. Nah, bila pedal rem dilepas, piston seal akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Besarnya deformasi seal adalah celah pad tersebut. Kemudian jika celah terlalu besar, maka pad akan aus. Nah, saat pad aus ini, bila rem dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh, tetapi besarnya deformasi seal tetap. Bila pedal rem dilepaskan, maka piston kembali dengan jarak yang sama, besar dengan deformasi seal, dan celah sepatu rem telah disetel. Nah, sebelum menutup pada penjelasan materi ini, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Nah, sistem rem ini merupakan suatu sistem pada perangkat yang bergerak untuk memperlambat ataupun menghentikan laju kendaraan. Nah, prinsip kerjanya dengan cara bagian kampas rem menekan bagian komponen rem yang bergerak dan terjadi gesekan, sehingga roda kendaraan mengalami perlambatan ataupun pemberhentian. Nah, gesekan ini dapat menimbulkan panas. Oleh karena itu, pada sistem rem harus komponennya tahan panas.
Nah, sistem rem ini memiliki peranan penting dalam keselamatan berkendara, sehingga fungsi kerja dari sistem rem ini jangan sampai dianggap remeh, karena dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi, seluruh komponen pada sistem rem ini harus selalu dilakukan perawatan berkala setiap 10.000 km, seperti ketinggian level minyak rem, ketebalan kampas, serta cara kerja dan juga mekanisnya harus bekerja dengan optimal. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.